Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Ya, kita ketemu kembali di ibadah online. Walaupun masih ibadah online, harus tetap penuh sukacita. Nah, kakak mau pesan, harus tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Selalu cuci tangan dan selalu pakai masker ketika adik-adik ingin berpergian. Nah, kita memulai ibadah kita nih. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya, buku ND-nya, dan persembahannya. Iya, Udah Kak. siap ya? Kakak kasih waktu. Nah, Kak Titi, Kak Ya, Lega punya yel-yel baru nih. Mau tahu nggak Kak? Apa Kak yel-yelnya Kak? Kalau Kak Lega bilang Laskar Kristus, jawabnya siap, gerak. Gitu. Kita coba ya Kak. Iya Kak, iya. Laskar Kristus, Siap, gerak. Kayaknya kurang semangat nih Kak. Laskar Kristus, Siap, gerak. Nah, sekali lagi lebih semangat. Laskar Kristus, Siap, gerak. Oke, kita mau menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, lebih semangat ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya siapa? Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, kita mau memulai ibadah kita. Kita minta Tuhan untuk datang ke hati kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersaat teduh. Amin. Kak, kakak tahu Iya, nggak Kak? gunanya tangan kita ini untuk apa? Guna tangan
Untuk menulis. Menulis apalagi ya Kak? Untuk makan. Makan apalagi ya? Oh, untuk cubit teman boleh nggak Kak? Nggak boleh Kak, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi apalagi ya adik-adik? Untuk berdoa Kak. Oh iya, untuk berdoa. Gimana kalau sebelum kita doa pembuka, kita bernyanyi lagu Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita nyanyikan sekali lagi, tanganku ada dua. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Atas keluarga, atas kesehatan, atas pendidikan kami, dan semua hal yang boleh Engkau limpahkan kepada kami. Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa, agar kami semakin mengenal dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kak, kita kan udah saat teduh, udah bernyanyi, udah doa pembuka, apalagi ya Kak? Kita bernyanyi lagi memuji Tuhan Kak. Oh iya, setelah bernyanyi baru epistel ya Kak ya, Iya, ayat Kak. epistel, Iya. benar. Nah, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Nah, epistel kita pada minggu hari ini tertulis dari Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang 9. Sudah disiapkan Alkitabnya adik-adik? Yuk kita baca sama-sama ya. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Ayat 6 Kak Lega yang bacakan, ayat 7 adik-adik yang bacakan. Oke, begitu selanjutnya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dan demikianlah episode kita minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik,
kita mau membaca ayat hafalan kita. Tapi sebelum itu kita mau melihat video teman-teman kita yang sudah mengirimkan ayat hafalan minggu kemarin. Yuk kita lihat sama-sama. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Amin. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yohanes 11 ayat 40. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Yohanes 11 ayat 40. Kakak kasih waktu adik-adik untuk membukanya. Nah, kita baca sama-sama yuk. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi adik-adik ya, ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, ayat hafalannya jangan lupa dihafal adik-adik dan langsung dikirim ke kakak guru sekolah minggunya. Kakak tunggu ya adik-adik. Nah, sekarang kita sampai di saat yang ditunggu-tunggu, mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, hingga pada saat ini kami dapat kembali beribadah ke hadapan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami di rumah kami masing-masing. Kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau terangi hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini yaitu dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia.
Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau dengar cerita dari kakak guru sekolah minggu kita, supaya kita bisa mengerti apa itu kemuliaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Kita dengarkan yuk ceritanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Masih tetap semangat kan? Masih. Pasti dong. Kalau masih semangat, coba kasih senyum dong sama kakak. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang kakak mau bercerita. Semuanya duduk yang manis ya adik-adik. Kan sudah senyum tadi. Jadi sekarang adik-adik dengarkan cerita kakak. Kakak mau bercerita dengan judul Menyaksikan Kemuliaan Yesus. Nih adik-adik, ada anak sekolah minggu, seorang perempuan. Dia sedang duduk-duduk di teras rumahnya sambil melihat-lihat album foto adik-adik. Nah, sewaktu namanya Yora ya adik-adik. Sewaktu Yora asik melihat foto, dia mendengarkan ada suara tangisan. Ternyata ada seorang anak perempuan yang sedang menangis di depan rumahnya. Nah, kemudian Yora menghampiri dan bertanya kepada anak tersebut, "Kenapa menangis? Namanya siapa?" katanya. Tetapi anak itu tidak mau menjawab. Yora berulang kali menanyakan, "Mengapa menangis? Namanya siapa?" Tetap anak itu tidak mau menjawab. Kemudian Yora memanggil mamanya. Dan mamanya pun menghampiri anak tersebut dan mengatakan, "Oh, mama kenal dong dengan anak ini, namanya Yani. Yani ini biasanya di rumah. Dia kalau keluar pasti ditemani sama orang tuanya. Mari kita antar Yani ke rumahnya." Tahu nggak adik-adik? Yani ini ternyata bisu, tidak bisa berbicara. Tetapi walaupun Yani tidak bisa berbicara, dia punya kelebihan loh adik-adik. Dia pintar melukis. Jadi sehari-hari Yani ini di rumah melukis. Lukisannya cantik-cantik loh adik. Sehingga Yora bilang sama mamanya, "Ma, kalau gitu Yora mau dong belajar melukis sama Yani." Yora mau bermain bersama Yani di rumahnya.
Nah, adik-adik, jadi kalau teman kita ada punya kekurangan, kita tidak boleh mengejeknya. Kita tidak boleh menjauhinya, meremehkannya ya. Kita harus tetap berteman. Karena Tuhan sudah memberikan kelebihan sama dia. Di hadapan Tuhan kita sama semuanya. Adik-adik maupun yang lainnya yang punya kekurangan, Tuhan tetap sayang. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita harus hidup dalam kasih adik-adik. Nah, kita percayakan, jadi kita dapat menyaksikan kemuliaan Yesus dalam hidup kita. Jadi cerita kita hari ini, kita harus hidup dalam kasih dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita dapat menyaksikan kemuliaan Yesus itu dalam kehidupan kita. Sekian adik-adik. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita tentang 2 orang anak sekolah minggu yang namanya Yora dan Yani. Kita mendengarkan bagaimana si Yora peduli kepada orang lain, yaitu seorang anak yang sedang menangis di depan rumahnya. Siapa namanya tadi? Iya, Yani. Dan ternyata si Yani ini tidak bisa berbicara karena dia tunarungu. Apa yang dilakukan oleh Yora? Apakah Yora menjadi menghina Yani? Apakah Yora menjadi tidak mau berteman dengan Yani ketika dia berbicara tapi Yani tidak menjawab? Jawabnya tidak kan? Iya, Yora tetap peduli. Yora tetap mau berteman, Yora tetap mau mengasihi. Karena itu dia memanggil ibunya. Dan kemudian Yora tahu kalau si Yani tidak bisa berbicara. Adik-adik sekolah minggu, ketika kita bertemu dengan teman-teman kita juga harus tahu bahwa setiap kita pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Seperti Yani yang diceritakan oleh kakak guru sekolah minggu tadi, dia memang tidak bisa berbicara, dia tunarungu, tetapi dia memiliki kelebihan, yaitu dia pintar melukis. Sehingga Yora pun belajar melukis dari Yani. Apa yang mau kita lihat? Dalam setiap diri kita ada kemuliaan Tuhan. Tuhan menunjukkan kemuliaannya dan kebesarannya dalam kehidupan setiap anak-anaknya, yaitu anak-anak sekolah minggu, yaitu anak-anak Tuhan. Tuhan tunjukkan senantiasa kemuliaannya melalui kehidupanmu. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap remeh orang lain, karena Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya dari setiap orang yang percaya kepadanya. Kamu pasti percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam firman ini dikatakan bahwa Tuhan mengatakan Kristus itu adalah anak yang dikasihinya. Dan dia mengatakan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah Kristus melalui firman-Nya. Karena firman Tuhanlah yang akan berbicara kepada kita, menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita melakukan firman Tuhan, itu adalah cara kita menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti Yora yang peduli, firman Tuhan mengatakan kita harus saling mengasihi.
Tidak peduli kepada siapapun itu, mau dia pintar bicarakah, mau dia tidak bisa bicarakah, mau dia bisa melihatkah atau tidak bisa melihat, dia bisa jalan atau tidak bisa jalan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, untuk saling peduli. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan yang mau mengasihi, mau peduli, maka itu adalah cara kita menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak akan pernah bisa lagi melihat kemuliaan Tuhan seperti di dalam firman ini, seperti yang dicatat dalam Alkitab ini. Tapi kita bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita yang melakukan firman-Nya. Oleh karena itu, mari adik-adik sekolah minggu, kita mulai dalam kehidupan kita dari masa kanak-kanak kita mau menunjukkan kemuliaan Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Nya dan yang harus mau melakukan firman itu dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berlomba untuk melakukan firman ini, kita berlomba untuk saling peduli dalam kehidupan kita kepada siapapun. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami dari mulai masa kanak-kanak kami supaya kami senantiasa menunjukkan ketaatan kami dalam firman-Mu dan perilaku yang mau melakukan firman-Mu. Karena dengan cara itulah kami menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam setiap pergaulan kami, sesama saudara kami, dengan teman-teman kami, dengan siapapun itu, orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami karena kami adalah anak-anak-Mu yang mau mendengarkan firman-Mu serta mau melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami yakin Tuhan, Engkaulah yang selalu bersama dengan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, nggak terasa ya kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita. Kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik sambil bernyanyi dari buku Ende nomor 763, Molo Yesus Dongaki. Molo Yesus dongan milas roham, Yesus si pangurupi milas roham. Hot hapor seaon mi, dohot lasti rohami, mardongaton Yesus si las roham. Las roham, mardongaton Yesus si las roham. Marsi nondang mariho kita pakirimoni, mardongaton Yesus si las roham. Kita nyanyikan sekali lagi. Molo Yesus dongan milas roham, Yesus si pangurupi milas roham. Hot hapor seaon mi, dohot posti rohami, mardongaton Yesus si las roham. Las roham, mardongaton Yesus si las roham. Marsi nondang mariho bitang pakirimoni, mardongaton Yesus si las roham. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah bernyanyi, sudah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tutup ibadah minggu kita saat ini. Mari kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau bersama-sama mengingat satu sejarah yang penting. Apa itu? Yaitu ulang tahun gereja kita HKBP. Tanggal 7 yang sudah lalu, 7 Oktober itu adalah ulang tahun gereja kita HKBP yang ke-159. Kiranya gereja kita tetap berdiri teguh untuk memberitakan kebesaran kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu selamat ulang tahun buat gereja kita HKBP. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Tiup lilin